Setiap orang pasti punya impian dan cita-cita. Di antara banyak impian-impian itu, cukup satu mimpi yang terwujud dan bisa memberi arti di kehidupan kita. Apa saja mimpi itu wujudkan secara nyata. Dari kecil, ketika kita ditanya tentang cita-cita, kita selalu menyebutkan tentang profesi yang cukup ideal dan juga menjadi harapan orang tua, seperti menjadi dokter, polisi, tentara, pilot, guru, dan profesi yang memang gampang dihafalkan oleh anak-anak. Orang tua dan guru pun mengarahkannya pada profesi-profesi yang kerjanya tampak mudah. Seorang pilot misalnya, setiap hari akan terbang dengan pesawat dari satu kota ke kota yang lain, bahkan antar negara. Seorang dokter seperti terlihat pekerjaan yang mudah hanya dengan memeriksa seorang pasien dan kemudian menerima uang. Jarang sekali dokter yang secara ekonomi kekurangan, tetapi ternyata untuk mempraktikkan secara langsung ketika seorang anak sudah memahami profesi itu sebenarnya tidak semudah yang dibayangkan. Butuh biaya dan ada proses panjang dalam mewujudkan cita-cita itu. Hingga kini anak-anak sudah mulai bergeser, tidak hanya cita-cita yang normatif seperti dulu lagi yang mudah dikenalnya, tetapi merembet menjadi YouTuber, selebgram, chef, penulis, pemain sepak bola, dan profesi lainnya yang dulunya tidak begitu difavoritkan sebagai cita-cita atau impian. Merebaknya sekolah kejuruan membantu generasi muda di Indonesia untuk menentukan langkah masa depannya. Tidak lagi dapat didikte untuk menjadi atau bekerja sebagai profesi yang diinginkan oleh orang tua. Paradigma orang tua kita di Indonesia sudah mulai terbuka semenjak reformasi terjadi. Setiap anak boleh menentukan pilihan cita-citanya dan memiliki peluang untuk mewujudkannya. Tony Gaskin menyatakan, jika Anda tak membangun impian Anda, maka seseorang akan memperkerjakan Anda untuk membantu membangun impian mereka. Pastinya Anda tidak mau hanya menjadi pesorak dalam kehidupan ini, bukan? Hanya menonton dan membantu mensukseskan dan kebahagiaan orang lain. Apalagi yang mengerjakan tugas-tugasnya adalah kita selaku karyawannya. Sementara dia lebih banyak menghabiskan waktu bermain golf, bowling, makan malam di restoran ternama, dan setiap musim panas berlibur bersama keluarga. Pernahkah Anda membayangkan jika tiket dan uang untuk membeli makan itu juga Anda ikut terlibat di dalamnya karena Anda sebagai manajernya atau mandornya? Tetapi jika atasan Anda bekerja dengan baik, tentunya akan berbeda. Untuk meraih kesuksesan Anda sendiri, maka perlu menyusun rencana kesuksesan sendiri secara matang dan wujudkan impian tersebut. Sebagai tambahan, Anda harus tetap konsisten dalam membangun dan mewujudkan segala impian tersebut. Jadilah pemimpin dan tuan bagi diri Anda sendiri. Sekarang sudah tidak ada lagi intervensi dari pihak-pihak tertentu dalam memonopoli sebuah lapangan kerja. Lambat laun permainan politik dan peta nepotisme kolusi terkuak seiring berjalannya waktu. Bahkan yang bersembunyi di balik topeng sebagai oknum penjabat nakal, pengusaha nakal yang memainkan harga barang-barang di pasaran semakin kelihatan dengan sendirinya. Jika tidak segera mengikuti arus perkembangan teknologi yang begitu mudah informasinya diakses oleh masyarakat umum. Jika Anda menyadari lingkungan dari keluarga sendiri, tentu akan mudah mendeteksi kemampuan yang Anda miliki. Ada peribahasa mengatakan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, yang berarti sifat anak tidak jauh berbeda dengan orang tuanya, atau ada hal-hal yang menurun dari leluhurnya. Hal demikian pasti masih berlaku pada diri kita sendiri dengan riwayat keluarga yang kita miliki. Semakin kita mengenal keluarga kita, akan mengetahui potensi apa saja yang ada dalam diri kita sendiri. Itu lebih mudah untuk kita menggali potensi diri dan mengembangkannya. Kecuali Anda memiliki cita-cita sendiri yang berbeda dan kemudian mewujudkannya. Salah satu contoh begini.
Anda seorang gadis, masih duduk di SMP, memiliki saudara laki-laki semua. Sejak SD, Anda ikut kelas modeling dan beberapa kali mengikuti lomba-lomba modeling dan menjadi model foto. Anda juga suka menari. Kadang setiap acara Anda diminta untuk ngedance bersama beberapa teman Anda. Menurut yang melihat bahwa Anda sangat menonjol di antara teman-teman gerak lagu itu. Sementara ibu Anda sangat mendukung karena bekerja sebagai rias pengantin dan memiliki salon kecantikan. Usaha ibu Anda sudah dirintisnya semenjak 20 tahun silam. Kemudian hanya Anda yang kemungkinan meneruskan usahanya. Potensi Anda sudah terdeteksi bisa menjadi penata rias pengantin, membuka salon dan spa, atau pekerjaan yang berkaitan dengan tata busana dan kecantikan. Hasilnya akan lebih mudah bagi Anda setelah SMP melanjutkan ke sekolah kejuruan prodi tata rias dan busana, dan kemudian ke jenjang yang lebih tinggi masuk universitas jurusan yang sama. Anda akan lebih cepat berkembang dan tidak perlu mengkhawatirkan tentang masa depan Anda, karena kesuksesan sudah ada di depan mata. Tergantung Anda sendiri untuk mengelola jaringan, mengasah kemampuan, dan memanfaatkan peluang. Setidaknya satu cita-cita Anda sudah terdeteksi dan tinggal melangkah lebih jauh. Lalu serahkan pada yang kuasa untuk menentukan kesuksesannya. Berbeda jika Anda berpikiran untuk menjadi pramugari, masih memungkinkan, tetapi peluangnya sangat kecil mengingat secara ekonomi tidak mendukung. Juga Anda berada di lingkungan yang berbeda.